إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan la ma'budu bihaqqin illallah azza wa jalla. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، معاشر المسلمين والmuslimat, sidang salat maghrib berjamaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Pada malam ini kita masih diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, insyaallah taala dalam rangka yakni bermajlis. Kita akan mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema dengan judul menjadi seorang muslim yang baik. Ketahui para jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, menjadi seorang muslim atau menjadi muslimah yang baik itu tidak mudah. Butuh perjuangan, yakni tekad yang kuat untuk menjadi seorang muslim yang baik. Karena kalau kita menyaksikan kaum muslimin dan muslimat yang mereka telah menjadi muslim, akan tetapi mereka masih belum menjadi muslim yang baik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan sifat seseorang ketika dia akan menjadi muslim yang baik, sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'ah yani tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda dari Islam, keislaman seseorang yang baik, yakni dia meninggalkan dari perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang dimaksudkan adalah jika seseorang itu ingin menjadi muslim yang baik,
Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang hendaknya dia meninggalkan tarkuhu ma la ya'lihi, meninggalkan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu tanda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki sifat menjadi muslim atau muslimah yang baik. Karena seorang muslim dan muslimah ketika dia hidup di dunia, dia tidak isi seluruh waktunya diisi dengan tidak yang ada manfaat bagi dirinya. Tidak, orang muslim dan muslimah setiap waktunya yang dia habiskan diisi dengan yang bermanfaat. Itu seorang muslim. Tentu dinilai seorang muslim itu baik bukan menurut manusia. La, tidak ayyuhal ikhwah wal akhwat azakumullah. Akan tetapi dinilai oleh Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin. Dia sebagai seorang muslim, dia sebagai seorang muslimah, dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia telah meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dia tinggalkan. Maka perhatikan, berkatalah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, beliau mengatakan, jadi hadal hadis aslun azimun, jadi min usulil adab. Kata beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, hadis yang mulia ini salah satu landasan yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah, karena di dalamnya ada adab. Bagaimana dia bisa menjaga dirinya untuk tidak terjerumus kepada sesuatu yang melalaikan dan dapat merusak dirinya dan agamanya. Nabi SAW perintahkan tinggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Berarti dia sudah beradab di hadapan Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Ini sifat orang muslim dan muslimah yang baik. Lalu beliau menjelaskan pula, dibawakan perkataannya Al-Imam Abu Amr, jadi Ibnu Salah, yang menceritakan perkataannya Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid, yang beliau Abu Muhammad bin Abi Zaid ini seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki pada zamannya. Maka beliau mengatakan, inti dari kunci adab yang baik, seorang muslim yang baik, maka beliau mengatakan ada 4 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dan ini menjadi kunci dan menjadi dasar ketika seorang muslim dan muslimah ingin menjadi baik. Beliau katakan ada 4 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Dan ini menjadi sifat orang muslim dan muslimah yang baik. Dia tidak keluar dari lisannya melainkan kebaikan. Kan masih banyak kaum muslimin ketika dia sudah menjadi muslim, salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bahkan dia pergi haji berkali-kali, umrah, tapi tidak selamat lisannya, suka menggunjing orang. Tapi lisannya suka menggibahi orang, mencela pemimpin, dan merendahkan orang yang tidak sepaham dengannya. Dan bahkan tidak sedikit kaum muslimin, mereka sudah menjadi seorang muslim dan muslimah yang mungkin taatnya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam begitu dekat, tapi tidak selamat dari lisannya yang selalu dia menghina dan mencaci kaum muslimin yang lain yang tidak sepaham dengannya. Dan ini kan banyak
yang mereka belum menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Maka dalam hadis yang lain disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, hadis ini hadis hasan, dikatakan oleh Syekh yani Su'aib Al-Arnud, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min husni islamil mar' qillatul kalam yani fi ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, berarti dia telah menjadi muslim yang baik. Tanda menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia mengurangi atau dia menghentikan berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau tidak bisa berbicara kebaikan, hendaknya diam. Jangan komentar. Ada seorang muslim yang dia suka menggibahi, menggunjing orang, diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik. Ini sifat orang muslim dan muslimah yang baik. Tidak ikut-ikutan mencela orang lain, tidak ikut-ikutan turun ke jalan mencela pemimpin. La, seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka tidak berkata yang kasar dan tidak mencela jadi kepada seorang muslim yang lainnya. Hendaknya diam saja. Diam. Maka Abu Ishaq Al-Khawaz dia berkata, inna Allah yuhibbu salasa wa yughdibu salasa. Sesungguhnya Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Yang beliau katakan, fa amma ma yuhibbu qillatu al-aqli wa qillatin naum wa qillatul kalam. Kata Abu Ishaq Al-Khawais dia berkata, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu ini mencintai 3 hal. Yang pertama beliau katakan sedikit makan. Sifat orang muslim tidak rakus di dalam makan, tidak berlebih-lebihan di dalam makan. Yang kerjanya kuliner seluruhnya. Makan di sana ada, di sini dia selalu makan. Seorang muslim tidak suka makan banyak. Allah akan mencintai dia qillatun yani akli, sedikit makan. Karena memang kalau banyak makan jadi malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas untuk beribadah kepada Allah karena kekenyangan. Seperti ular kalau sudah makan ngegelor. Malas untuk beribadah kepada Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Ini yang pertama yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala. Yang kedua, jadi qilatun naum, sedikit dari tidurnya. Enggak banyak tidur. Sedikit tidur, lalu dia bangun di tengah malam bermunajat di hadapan Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Salatu qiyamul lail. Dan ini kebiasaannya ulama salaf yang mereka selalu salat malam. Ini ciri dari seorang mukmin yang baik. Dia selalu menyisihkan waktunya untuk salat malam. Sedikit sekali dia dari tidurnya, dia bangun bermunajat kepada Allah. Dia bangun di tengah malam salat qiyamul lail, selesai dia membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, terus sampai datang waktu subuh, dan terus dia bermunajat setelah subuh sampai datang suruh, kemudian dia salat 2 rakaat. Dan ini sifat orang mukmin dan mukminah yang baik. Sedikit dari tidurnya ya ikhwah wal akhwat azakumullah, maka dia akan dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waqilatul kalam, bicaranya sedikit.
tidak banyak bicara dia. Ini tanda seorang muslim yang baik, dia tidak pernah banyak bicara. Biasanya kalau banyak bicara itu, dia ada saja yang dusta, yang membuat lawakan yang tapi dalam lawakannya dusta. Tapi sedikit bicara itu sifat orang mukmin. Kalau dia bicara, pasti yang keluar dari lisannya melainkan kebaikan. Itu sifat daripada orang mukmin dan mukminah yang baik. Maka tiga ini dicintai oleh Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Dan beliau pun mengatakan, Abu Ishaq Al-Khawais rahimahullahu ta'ala, wa amma jadi ma yughgidu, adapun tiga yang dibenci oleh Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Dibenci, jadi faqasratul kalam, banyak bicara tapi bicaranya tidak mengandung kebaikan. Jangan dikira banyak bicara ini yang biasa dipakai oleh orang pedagang. Tiap hari kan bicara dia. Bukan itu yang dimaksudkan. Seorang pedagang dia banyak bicara karena dia ingin melariskan dagangannya. Seorang khutbah, seorang dai, dia banyak bicara, bukan itu yang dimaksudkan. Banyak bicaranya, jika dia bicaranya yang keluar dari lisannya ini mencela, menghina, yang keluar dari mulutnya kebun binatang, yang keluar dari mulutnya yakni sesuatu yang dapat menjerumuskan manusia dari jalan siratal mustaqim. Itulah yang dibenci oleh Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin, yakni faqasratul kalam, banyak bicara. Lalu yang kedua yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa qasratul akli, banyak makan. Ini sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan sifat orang mukmin yang baik, bukan. Jika kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, jangan banyak makan. Terkadang dia banyak makan, lupa. Karena di kanan dan di kiri, di lingkungan kita ada orang-orang yang membutuhkan, yang mereka orang-orang miskin yang membutuhkan makanan kita, maka berikan kepada mereka. Jangan dia banyak makan, dia lupa yang dia ada rezeki yang dia harus keluarkan kepada orang lain. Lalu yang kedua, wa qasratun naum, dan ini pun banyak tidur, bukan sifatnya orang mukmin yang baik. Tidak menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik jika dia banyak tidur. Maka ini perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita kembali kepada penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan bahwasanya ada 4 hadis, dan ini menjadi salah satu tanda, jadi usul kunci daripada orang yang akan menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Yang tadi disebutkan, yang pertama adalah man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, yani falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Yang kedua, sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Sebagaimana di awal kita jelaskan, hadis ini menjadi landasan sifat orang mukmin yang dia akan menjadi seorang muslim yang baik, yang Nabi SAW sabdakan, yani min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya keislaman seseorang, dia akan menjadi muslim yang baik jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, sabda Nabi SAW sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari,
Dan hadis ini pun menjadi kunci jika kita ingin menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Maka perhatikan hadis yang mulia ini. Ketika datang sahabat meminta wasiat kepada Nabi SAW agar Rasulullah SAW mewasiatkan kepada dirinya, maka Nabi SAW berwasiat dan bersabda kepada dirinya, la taghdab, jangan marah. Dan ini diulangi oleh Nabi SAW sampai 3 kali. Seorang muslim itu tidak mudah marah. Jangan dia marah. Maka ketika saat sahabat ini datang meminta wasiat kepada Nabi SAW, dan terlihatlah dari wajahnya dia dalam keadaan marah, maka Nabi SAW sebagai manusia mendapatkan nubuwah dari Allah Rabbuna Rabbul Alamin, mendapatkan wahyu, bisa mengetahui seseorang itu dalam keadaan marah atau tidak, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Maka seorang muslim jangan mudah marah, baik terhadap kaum muslimin yang lain, terhadap tetangganya, baik itu terhadap keluarganya dan yang semisalnya. Hendaklah kaum muslimin dan muslimat menahan dari amarahnya dan tidak mudah marah. Kemudian yang keempat, sabda Nabi SAW, dan ini pun menjadi salah satu sifat ciri orang mukmin, seorang muslim yang baik. Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu yakni mencintai, dia mencintai saudaranya sebagai dia mencintai dirinya sendiri. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, dia tidak akan pernah yakni mencintai dirinya sendiri sehingga dia harus mencintai saudaranya yang lain. Yang dimaksudkan sesama muslim. Jika seorang muslim yang lain memerlukan bantuan, maka kita tolong. Seorang muslim yang lain ketika dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, maka kita nasihati dia. Maka ini salah satu bentuk dia akan menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Hendaklah seorang mukmin itu menginginkan untuk saudaranya, jadi apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Lalu sahabat yang ketika itu datang kepada Nabi SAW, yang dalam keadaan telah habis dari tijarahnya, perdagangannya, datang kepada Nabi SAW untuk mengembangkan lagi yakni perniagaan di kota Madinah yang saat itu perniagaan di kota Madinah terpuruk. Semua sahabat seorang pedagang ini telah bangkrut. Lalu ketika Nabi SAW sabdakan hadis mulia ini, datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf yang saat itu yakni memberikan modal kembali kepada sahabat-sahabat yang ketika itu terpuruk. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu tidak ingin jadi sahabat yang lain terpuruk dan tidak suka dengan itu. Oleh karena itu dia pun memberikan jadi modal kepada para sahabat yang ketika itu tijarahnya, perdagangan mereka terpuruk. Dia tidak ingin jadi seorang muslim yang lain terpuruk, dan dia senang kalau seorang muslim itu senang, dan dia pun senang mencintai sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini landasan kunci agar kaum muslimin dan muslimat
dia menjadi seorang muslim yang baik. Maka berkata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wa Hikam, yang kata beliau mengatakan, wa ma'na hadzal hadits ana ma'na husni islamu, jadi tarku ma la ya'nihi min qawli wa fi'lin, jadi wa iktisar ala ma ya'nihi min aqwal wal af'al. Kata beliau Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, makna dari hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang min husnil islami al-mar', tanda baiknya seorang muslim itu, jadi dia meninggalkan tarku ma la ya'nihi, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kata beliau maknanya adalah dia tinggalkan dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Setiap perbuatan yang tidak datang ada manfaatnya untuk dirinya dan agamanya, tinggalkan. Dan beliau pun mengatakan perbuatan pun demikian. Setiap perbuatan yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya maka tinggalkan. Jika dia masih terus dalam kubangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti ada tanda-tanda dia tidak menjadi baik di dalam keislamannya. Berarti dia bukan orang muslim yang baik. Maka penjelasan dari hadis yang mulia ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan min husni islamil mar'i, tanda baiknya Islam seorang muslim yang akan menjadi baik. Kata beliau, hadis ini ayya min tamamin dinihi, yang dimaksudkan adalah sempurnanya agamanya. Fadalla ala anna ad-dina yakunu tamman, jika ada orang muslim yang dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, maka sesungguhnya sempurna agamanya dan sempurna keimanannya. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara tentang masalah iman, yang seluruh para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atillahi azza wa jalla wa yanqus bil ma'siyatillahi azza wa jalla. Iman itu kadang naik, kadang turun. Iman itu akan naik jika dia mentaati Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin, dan iman itu akan turun jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal diperhatikan perbuatan kita, ucapan kita, apakah ucapan atau perbuatan itu dapat bermanfaat untuk diri kita atau tidak. Kalau seandainya itu dia bermanfaat, maka sesungguhnya imannya telah sempurna. Jika dia melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan dirinya kepada kubangan dosa dan maksiat, maka sesungguhnya iman itu sedang turun. Ini keimanan, sedang turun keimanan mereka. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wal muslim yani yahtamu bi ikmali dinihi wa yahdharu mimma yunqisuhu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan seorang muslim itu dia harus memperhatikan di dalam agamanya, di dalam keimanannya, apakah keimanannya itu telah sempurna, apakah agamanya telah sempurna, atau dalam agama dan imannya itu turun. Maka dia harus berhati-hati, wa yahdharu mimma yunqisuhu, maka hati-hati jika dia turun keimanannya, maka saat itu dia telah ditulis, dicatat, saat itu dia turun keimanannya lantaran dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda seorang muslim yang baik harus dia perhatikan, jangan sampai imannya itu turun. Kalau bisa terus naik terus. Dan ingat,
Setiap dia bermaksiat kepada Allah, iman itu akan turun. Dan bahkan kalau dia selalu bermaksiat lagi, dia akan meninggalkan agamanya. Dia akan meninggalkan agamanya. Karena dia imannya telah turun. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, azakumullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang sifat dari seorang muslim yang baik, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi wa mimma yunqisu dinil insan, jadi annahu yadakhallahu fi ma laysa min syu'unihi wa ma laysa min al-ikhtisas. Kata para ulama ketika menjelaskan dalam hadis ini, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri. Yang dimaksudkan, jika sesuatu itu yang dapat mengurangi keimanannya, mengurangi agamanya, maka tinggalkan. Jadi di sini bermanfaatnya bukan menurut manusia, bukan bermanfaatnya bukan menurut manusia. Terkadang salah paham. Jika ada seseorang muslim dan muslimah, dia selalu berbuat sesuatu tapi manfaat untuk manusia, maka itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksudkan adalah bermanfaat untuk agamanya dan mengurangi untuk agamanya, maka tinggalkan. Adapun jika dia bermanfaat untuk dunianya, untuk manusia yang lain, selama dia tidak terjebak meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka dia lakukan. Karena itu bermanfaat bagi dirinya dan agamanya dan untuk orang lain. Jadi terkadang seseorang itu dia melakukan kebaikan yang sifatnya bermanfaat, tapi dia menjerumuskan dirinya kepada maksiat. Terkadang dia membangun sesuatu yang baik untuk manusia, tapi malah dia terjerumus ke dalam maksiat yang dia buat. Dan ini bentuk yang para ulama mengatakan, jika memang dia ada manfaat bagi dirinya, agamanya, untuk orang lain, maka lakukan. Itu salah satu tanda seorang muslim itu mendapatkan kebaikan di dalam Islamnya. Maka seorang muslim seharusnya dia memperhatikan agamanya. Apakah agamanya ini akan membuat rusak, turunnya keimanan, maka perhatikan. Salah satu pula bentuk penjagaan kita terhadap keimanan kita, terhadap agama kita, perhatikan dengan siapa kita berteman. Dengan siapa kita berteman. Kalau kita berteman dengan orang-orang saleh yang selalu mentaati Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia akan menaikkan keimanan dan mengkilapkan agama kita. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini mantan perampok yang kemudian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namanya mantan perampok, kalau lagi keimanannya turun, kalau dia berkumpul lagi dengan teman-teman rampoknya, dia akan ikut lagi merampok. Semisal antum yang pada asalnya baru hijrah sekarang-sekarang ini, yang dahulu terjerumus ke dalam kubangan dosa dan maksiat, entah itu dia menjadi seorang penjahat, orang yang selalu meninggalkan salat, berkumpul dengan orang-orang yang selalu berjudi, mabuk, lalu hijrah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu keimanannya turun. Kan tadi dijelaskan para ulama bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Dan pada saat turun, perhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang dahulu dia maksiat, dahulu dia merampok,
niscaya dia akan kembali kepada kelakuan yang dahulu. Dia merampok, dia akan merampok, maksiat, dia akan maksiat. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika dia turun keimanannya, dia datang ke sahabatnya yang sedang girohnya naik, keimanannya naik. Dia datangi sahabat-sahabatnya dan dia memandang wajahnya dan dia akan kembali naik keimanannya. Semisal kita turun keimanan, malas untuk sholat sunnah, malas sekali untuk sholat sunnah. Lalu kita berkumpul ya dengan orang-orang saleh, datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka yakni mempelajari Al-Quran atau mempelajari ilmu yang lain. Lalu ketika sahabatnya sholat sunnah dan dia ada terbenak di dalam hati dan ada girohnya semangat lagi dan dia akan ikut sholat sunnah, malu dia kalau nggak sholat sunnah. Dan itu tanda bahwasanya teman itu bisa menyeret, baik itu menyeret di dalam kebaikan maupun di dalam keburukan. Maka ini salah satu ciri tanda seorang muslim akan menjadi baik. Perhatikan dengan siapa kita berteman. Oh, dia teman sahabat karibku, Ustaz. Dari kecil sampai besar dia menolong ketika kami jatuh, menolong ketika kami susah. Tapi dia orangnya selalu maksiat. Tidak ada lagi berteman dengan dia akrab. Tapi sesama muslim kita berikan ucapan salam. Dia sakit kita tengok, tapi tidak lagi menjadi teman dekat, teman akrab. Cari teman-teman yang bisa membawa, jadi keimanannya naik, bisa membawa agamanya itu menjadi sempurna. Cari, berkumpul di dalam masjid, datangi majelis ta'lim, datangi semua majelis-majelis yang dimana diajarkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat, agar kita keimanannya terus tinggi. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat razakumullah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat ini salah satu tanda baiknya Islam seseorang. Berarti dia telah menjadi seorang muslim yang baik. Ketika dia sudah menjadi seorang muslim yang baik, maka setiap amalannya, ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ini akan dilipat gandakan pahalanya dan akan dihapus seluruh dosa-dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Idza ahsanu ahadukum islamu jadi fa kullu hasanin ya'maluha taktub bi'ashri amsariha ila 700 di'fin." Jikalau Islam salah seseorang itu sudah baik, dia sudah menjadi muslim yang baik, maka pada saat itu ketika dia beramal saleh, melakukan kebaikan, mentaati Allah tabaraka wa taala dan mentaati Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dia lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sampai dengan 10 kali lipat dan sampai 700 kali lipat. Ini khusus untuk orang-orang yang Islami sudah menjadi baik, yang artinya dia sudah menjadi baik di dalam yakni membawa agamanya. Dia telah menjadi baik seorang muslim dan muslimah. Setiap amalannya akan dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Lalu dari setiap kejelekannya, wa kullu sayyi'ati ya'maluha taktubu lahu, yani bimithliha hatta yalqa Allah azza wa jalla. Dari setiap kejelekannya yang dia lakukan hanya dicatat sebagai satu kejelekan saja. Hal ini berlaku sampai dia nanti berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala.
Jadi kalau misalkan dia melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi SAW, setiap amalannya akan dilipatkan sampai dengan 10 dan sampai kepada 700 kali lipat. Tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Nabi SAW, dia akan dicatat hanya satu kejelekan. Enggak dicatat 700 kali kejelekan, tidak. Tapi dicatat dengan satu kejelekan saja. Dan ini kan keutamaan. Berusahalah kita untuk menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadisnya disebutkan, itu tanda seorang muslim menjadi baik. Salah satu hadis yang sedang kita jelaskan, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Berusaha kita untuk menjadi seorang muslim yang baik, karena ada ganjaran yang begitu besar. Ketika kita melakukan ketaatan akan dilipat gandakan pahalanya, subhanallah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita masih ragu dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masih tidak yakin dan tidak percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap apa yang disabdakan yang keluar dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan hawa nafsunya, melainkan yang keluar dari lisannya adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berbicara dengan hawa nafsunya, illa wahyu yuha, kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berusaha ya ikhwah wal akhwat, azakumullah, menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik, yang insyaallah kita akhiri dulu karena sudah menjelang waktu Isya. Yang insyaallah kita akan lanjut lagi setelah salat Isya berjamaah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah, thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para jamaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan sejenak, melanjutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan sifat menjadi seorang muslim yang baik. Salah satu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini salah satu tanda dari baiknya Islam seseorang, menjadi muslim yang baik, dia meninggalkan sesuatu perkara yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Maka para ulama pun menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, meninggalkan yang tidak bermanfaat ini pun sebagian besarnya para ulama menunjukkan akan menjaga dari lisan mereka. Jadi lisan seorang muslim yang baik dan muslimah yang menjadi baik, maka harus menjaga lisannya. Lisan ini yang nanti dia akan berkata, berucap, sekiranya dia mengucapkan berkata yang tidak ada manfaatnya, maka hendaknya dia diam. Jangan dia mengucapkan, apalagi dia bisa menghina dan dapat merendahkan muslim yang lain, atau bahkan bisa melukai dengan lisannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan jalan, tariqah, manhaj, cara beragama
yang baik yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang para sahabat ketika dia beragama, bermanhaj, cara beragamanya mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat mereka menjadi baik. Sampai Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam Al-Quran, yang radhiyallahu anhu, yang mereka mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa taala. Makanya para sahabat ini yang mereka selalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisannya para sahabat tidak pernah menyakiti orang lain. Dan ini menjadi jalan tariqah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salima al-muslimun yani min lisanihi wa yadihi." Seseorang muslim itu tentu muslim yang baik, yang dia muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Berapa banyak kaum muslimin, berapa banyak kaum muslimah yang ketika dia tidak bisa menahan lisannya, tidak bisa menahan tangannya, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, padahal sesama kaum muslimin. Dan ini salah satu bentuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan agar kita menjadi seorang muslim yang baik. Jaga lisannya, karena setiap apa yang kita keluarkan dari lisan ini, dia akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim pada surat Qaf pada ayat ke-18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang keluar dari lisannya, apa yang kalian lakukan, semuanya akan disaksikan oleh malaikat raqib dan atid. Dan ini menunjukkan para ulama, seorang muslim dan muslimah hendaknya dia hati-hati dengan lisannya. Kalau pepatah orang Indonesia itu, lidah tidak bertulang. Jika dia ada menyakiti orang lain, terkadang bisa menjadi saling bunuh-membunuh, dan bahkan sampai berbuat musyrik, datang ke dukun untuk menyakiti orang yang mudah melontarkan dari lisannya keburukan dan menyakiti orang lain. Padahal kita diperintahkan untuk menahan lisan dan jangan sampai menyakiti orang lain. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul jadi khairan aw liyasmut. Siapa orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, jika dia berkata, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaknya dia diam. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, hendaknya dia diam. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam neraka jahanam karena lisannya. Karena ada seseorang yang disiksa di dalam neraka jahanam karena ucapannya. Sebagaimana hal ini pernah ditanyakan oleh sahabat yang mulia, yakni sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana sahabat Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa nanti di hari kiamat karena apa yang kita ucapkan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Celaka wahai Mu'adz. Semoga ibumu tidak selamat wahai Mu'adz. Ini sakilatka ummuka ya Mu'adz, kata-kata yang masyhur di kalangan bangsa Arab.
Maksudnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ada seorang yang dia akan disiksa di hari kiamat, jadi di neraka jahanam karena lisannya. Tapi sahabat Mu'adz bin Jabal ini bertanya, emang ada ya Rasulullah karena ucapan disiksa di dalam neraka jahanam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Kalau di bahasa kita ini ngeyel ini orang. Sudah diberitahu bahwasanya di dalam neraka jahanam ada yang disiksa karena lisannya. Jadi ucapan ini sakilatka ummuka ya Mu'adz bukan mendoakan ibunya Mu'adz itu celaka, tapi ucapan ini kebiasaan bangsa Arab. Maksudnya kalau sudah dikasih tahu biasa ada penjelasannya lagi. Kalau bangsa kita seperti itulah, ngeyel dia orang, udah guys tahu masih aja dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sakilatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang membuat manusia tertelungkup di atas wajahnya di hari kiamat. Nanti di hari kiamat dia tertelungkup disiksa di dalam neraka jahanam. Jadi disebabkan hasil lidah mereka, dihasilkan dari lidah mereka yang dia tidak mengucapkan dari lidahnya kebaikan, dan bahkan dia menggunjing namimah, mengadu domba. Semua yang keluar dari lisannya keburukan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Aku telah utus 2 malaikat di setiap Bani Adam. Ada raqib dan atid yang nanti dia akan memberikan hujah kalau seorang hamba itu apa yang dia ucapkan keburukan, apa yang dia ucapkan dapat membuat kaum muslimin saling membunuh. Apa yang dia ucapkan dari lisannya membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu terdiam dan tidak berkata lagi, dan mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bahayanya lisan yang dapat menelungkupkan wajahnya di hari kiamat nanti di neraka jahanam. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalih Al-Fauzan ini mengatakan dalam kitab, yang mensyarahkan dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yang beliau mengatakan fa hadha haditsun 'azim, yani wa manhaju qawimun law sara alaihi kullu muslimin hasala fi dhalika al-khair katsir. Kata beliau hafizahullah taala, hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, kata beliau, di situ ada letak manhaj, cara kita beragama, cara kita bermuamalah, cara kita menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim hendaknya dia menjadi muslim yang baik, karena muslim yang baik setiap amalannya, kata Nabi, akan dilipat gandakan pahalanya sampai dengan 700 kali lipat. Bagaimana mungkin kita tidak mau menjadi muslim yang baik? Bagaimana mungkin kita tidak menjadi muslimah yang baik? Berusahalah wahai kaum muslimin dan muslimat menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan ganjaran-ganjaran yang akan diberikan oleh mereka yang telah menjadi muslim dan muslimah yang baik. Semoga apa yang saya sebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat motivasi agar kita menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Maka tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tinggalkan teman-teman yang buruk, jangan keluar dari berkata, ucapan melainkan kebaikan. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaknya dia. Dan seorang muslim yang baik pula jangan suka marah, tahan emosi. Dan marah itu terbagi menjadi 2. Ada marah yang karena Allah Subhanahu wa taala, ada karena marah tabiat.
Maka seorang muslim ini hendaknya dia memperhatikan bagaimana agamanya. Apakah agamanya dia menjadi sempurna atau agamanya dia akan hancur karena sebab daripada cara beragama mereka, bermuamalah mereka yang rusak dikarenakan dengan akhlak adabnya tidak ada. Rusak agamanya karena lisannya, rusak agamanya karena dia suka mencelah dan menghina orang lain. Maka berusaha kaum muslimin agar kita menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika yakni para sahabat ketika itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, yakni bersemangatlah kalian wahai para sahabat, bersungguh-sungguhlah kalian para sahabat, yakni bersungguh-sungguh di dalam apa yang membuat ada manfaatnya untuk bagi kalian. Jika memang itu ada manfaatnya, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan ganjaran. Jika tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Semoga kita menjadi bagian daripada orang-orang yang menjadi muslim yang baik dan muslimah yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga, menjanjikan pahala begitu besar jika kita telah menjadi seorang muslim yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kesempatan kita kali ini dari pembahasan menjadi seorang muslim yang baik, yang insyaallah taala di pertemuan-pertemuan yang lalu yang akan datang insyaallah kita akan menjelaskan dari permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Bagaimana melatih sikap sabar dalam menyikapi masalah? Biasanya melatih sikap sabar ketika datang jadi suatu masalah yang para ulama menjelaskan, ketika datang suatu masalah agar kita tidak mudah marah, maka baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran ini dapat menenangkan jiwa. Berzikir kepada Allah dapat menenangkan hati. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah kepada Allah, berzikir. Seutama-utama zikir adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka akan tenang jiwanya, hatinya akan tenang, tidak mudah marah. Maka kalau melihat tadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat datang meminta nasihat, maka Nabi alaihi salatu wasallam menasihati, la taghdab, jangan marah. Pada saat itu sahabat itu dalam keadaan marah, mukanya merah, ototnya dari lehernya itu jadi membesar. Diketahui bahwasanya sahabat itu sedang marah, tapi dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Ketika datang masalah yang dapat menimbulkan kemarahan kita, jika kita dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Berbaring masih marah, pergi berwudu, kemudian salat sunnah. Masih marah juga, baca Al-Quran. Tenang kalau dia baca Al-Quran. Apakah masih ragu dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dialah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sendirinya dia akan bisa menjadi orang yang sabar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran. Bismillah.
Afwan Ustaz, bagaimana dengan orang yang pemikirannya lebih sedikit thalabul ilmi dan diamalkan daripada ta'lim ke sana ke sini tapi tidak amalkan? Jadi jika ada orang yang pemikirannya lebih sedikit thalabul ilminya tapi diamalkan, daripada orang yang menuntut ilmu ke sana ada kajian lari, ke sini ada kajian lari tapi tidak diamalkan. Ketahui para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dicintai Allah ini amalan yang dia lakukan walaupun sedikit, asalkan dia istiqamah. Yang dimaksudkan jika dia telah mendapatkan ilmu, ingat harus dia amalkan. Ini yang penting. Jika dia mendapatkan ilmu, dia amalkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau memberikan bab jadi al-ilmu qabla al-qaul wa amal. Maksudnya dia jangan dia melakukan suatu amalan sebelum datang ilmu. Jika dia telah dapat ilmu, maka dia amalkan, langsung dia amalkan. Ini lebih baik daripada dia sedikit menuntut ilmu tapi dia diamalkan ilmu. Tapi lebih baik lagi kalau dia selalu menuntut ilmu daripada orang yang datang ke sana menuntut ilmu, ke sana datang lari, ke sana datang, tapi setiap dia dapat ilmu enggak pernah diamalkan. Ini musibah. Musibah sebagaimana jadi kaum Yahud, yang mana kaum Yahud ini mendapatkan murka dari Allah, laknat dari Allah ila yaumil qiyamah. Kenapa mereka? Karena mereka memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Makanya Allah cantumkan termaktub di dalam Al-Quranul Karim yang sering kita baca, ghairil maghdubi alaihim. Mereka lah orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa mereka? Orang-orang Yahud yang mereka memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Hati-hati orang yang sudah mendapatkan ilmu kemudian dia tidak diamalkan, bahkan ilmu itu dia lempar. Ini ilmunya orang-orang ya Singanu, ini ilmunya orang-orang ya kelompok sana. Padahal itu yang dibawakan hujah Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tolak. Sebagaimana kisahnya sahabat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat ini selalu menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Lalu menetaplah di situ di kota Madinah bersama para sahabat. Lalu di kota Madinah ada orang-orang Yahud dan orang-orang munafik ketika itu. Ketika didatangkan oleh Nabi SAW Al-Quran dan Sunnah agar kembali kepada Al-Quran, kan orang-orang Yahudi ini yang mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Padahal ketika telah turun Nabi SAW tidak ada lagi ketaatan kepada Nabi yang terdahulu. Ini masih kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Maka didatangkan hujah Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tolak. Orang-orang munafik ketika disampaikan Al-Quran dan Sunnah, mereka menutup telinga mereka, tidak mau mendengar Nabi SAW ketika melontarkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu apa kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan perihal, jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran dan Sunnah fi takdzibihi ma ja'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik mendustakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan Sunnah, dia tolak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang yang sombong. Mereka orang yang sombong. Para sahabat bingung, padahal mereka tidak kaya, mereka biasa-biasa saja. Apa yang dia sombongkan? Biasanya kalau orang sombong kan punya baju mahal, ya bandrolnya nggak dilepas. Punya tas mahal dia tenteng, dia, tasnya mahal, kan sombong nih. Emas banyak dia pakai emas. Tapi ini orang
Yahud dan orang-orang munafik tidak seperti itu. Bingung sahabat. Sombong dari mana ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hakikat kesombongan yang mereka adalah menolak kebenaran. Al-Quran disampaikan di ayatnya. Ini hadis nih hadisnya, tapi dia tolak. Wa ghamtun nas, dan dia merendahkan siapa yang menyampaikan, yaitu Nabi SAW. Dialah hakikat kesombongan. Maka ketika dia menolak kebenaran, berarti dia telah terjangkit dari sifat iblis laknatullah alaihi. Maka siap-siap orang yang telah mendapatkan ilmu lalu dia tidak mengamalkan, mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya amalkan ilmu yang sudah kita dapati itu. Apakah belajar bahasa Arab itu harus dari kecil? Apakah wajib? Jika sudah tua, wajib belajarkah? Jadi belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Loh, kenapa wajib? Berarti kalau ditinggalkan dosa dong. Kalau wajib kan begitu. Lalu mana dalilnya? Perkataan sahabat Umar radhiyallahu ta'ala yang mengatakan, "Yani i'lamu al-arabiyyah fa innaha fi dinikum." Pelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bagian daripada agama. Jadi kalau bagian daripada agama tidak diamalkan, berdosa atau tidak? Berdosa. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang wajibnya orang menuntut ilmu. Yang Nabi SAW mengatakan, ini talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi diri seorang muslim, baik itu muslimah. Jadi kalau enggak menuntut ilmu dosa enggak? Dosa. Apakah kalau sudah tua enggak boleh belajar bahasa Arab? Belajar. Belajar bahasa Arab. Maka siapa orang yang belajar bahasa Arab, baik itu di masa tuanya, ingatlah, karena kita sedang mempelajari agama Islam, agama kita. Jadi walaupun nggak bisa-bisa, insya Allah dia mendapatkan kebaikan karena dia sedang mempelajari agamanya. Semangat belajar bahasa Arab, karena Al-Quran menggunakan dengan bahasa Arab, hadis menggunakan dengan bahasa Arab, kalam ulama dengan bahasa Arab. Semuanya para ulama di kitab-kitab mereka menggunakan dengan bahasa Arab. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa orang yang ketika dia hanya mengucapkan na'am au la, na'am, la, hanya seperti itu, kata beliau, dia telah mensyiarkan agama Islam. Orang yang mensyiarkan agama Islam ganjarannya besar. Sebagaimana kita diperintahkan untuk sholat berjamaah, keluar dari rumah-rumah dalam rangka untuk mensyiarkan Islam. Ganjarannya setiap kaki langkahnya, yang satu dihapus dosanya, yang satunya menaikkan derajatnya. Seperti itulah orang yang ketika dia mensyiarkan Islam dengan mempromosikan saja, di sini ada kajian bahasa Arab, insya Allah dapat pahala. Apalagi belajarnya, walaupun nggak bisa-bisa belajar, karena kita sedang mempelajari agama kita, yaitu agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana sudah berhijrah dan meninggalkan teman-teman ana dahulu. Saat pekerjaan berdagang, bolehkah ana meminta bantuan teman ana terdahulu yang sebagian kini sudah populer untuk mempromosikan dagangan ana?
Baik. Kalau sebatas muamalah, tidak dijadikan untuk teman dekat, teman akrab, maka boleh. Secara umum Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim ala muslim sittu, yaitu hak muslim kepada muslim yang lainnya, kata Nabi SAW disebutkan ada 6. Satu riwayat ada 5. Yang dimaksudkan ketika berjumpa dengan teman kita sesama muslim, afus salam, ucapkan salam. Di dalam rangka bermuamalah. Ketika dia sakit, kita jenguk. Ketika dia meninggal, kita iringi jenazahnya. Ketika dia bersin, maka ketika dia berdoa, kita balas doanya. Jadi kalau hanya sebatas muamalah, kita minta tolong dalam rangka untuk mempromosikan dagangan kita, wala ba'sa, enggak masalah. Asalkan yang dilarang itu menjadi teman dekat, teman akrab. Karena itu kata Nabi SAW, agama seseorang itu dilihat dengan siapa dia berteman. Maksudnya teman dekat. Sekarang begini, kita sudah hijrah, kita sudah taat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Kemudian kita di kumpulan teman-teman kita yang masih maksiat. Taruhlah yang maksiatnya minum-minuman keras. Kita tidak minum, cuma nongkrong aja di situ. Kita kan sudah hijrah, tapi kita masih teman bermain dengan dia, nongkrong saja. Dan teman-teman pun paham kalau dia sudah hijrah, nggak minum, tapi ikut nongkrong. Dilihat oleh teman sesama muslim yang di luar sana, apa yang dilihat? Apakah dia orang muslim yang baik? Apakah dia teman yang termasuk bagian daripada mereka? Apa yang dilihat? Dia bagian daripada mereka. Jadi itulah hukum Islam. Dalam kaidah fikih menyebutkan al-ahkamu bizawahir. Jadi Islam itu dihukumi secara zahirnya. Kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang maksiat, padahal dia sudah hijrah, masih berkumpul, dihukumi dia masuk ke dalam golongan mereka. Maka pada saat itu ketika dia sudah hijrah, mengingkari, maka tinggalkan teman baiknya, tinggalkan walaupun dia suka membantu kita, kalau dia teman akrab kita. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kisah seorang pembunuh 99 orang yang kemudian dia bertekad untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian datang, ya terus ketemu dengan seorang rahib yang dia ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Dan dia berkata kepada dirinya, adakah Allah mengampunkan dosa-dosaku karena aku telah membunuh 99 orang. Apa kata orang tersebut? Ibadahnya banyak tapi nggak punya ilmu. Dia bilang, wah ini sudah keterlaluan, 99, bagaimana mungkin Allah akan ampunkan? Frustasi dia akhirnya dibunuh lagi menjadi 100. Orang dia bilang nggak ada lagi pintu tobat, lebih baik ditambah lagi 100. Maka berjalan berjumpa dengan orang ahli ilmu. Kalau sudah ahli ilmu, sudah pasti ahli ibadah. Ini kaidah. Ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Tapi kalau sudah ahli ilmu, sudah pasti ahli ibadah. Karena semua ibadah dia dengan ilmu. Lalu bertanya, adakah Allah memaafkanku karena aku telah membunuh 100 orang? Walaupun membawa dosa sebesar langit dan bumi, jika dia kembali, tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali kepada Allah, taubat dengan sebenar-benarnya, Allah akan ampunkan. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Senang dia orang yang telah membunuh 100 orang, lalu diperintahkan hijrah, pergi dari tempat yang buruk kembali kepada cari tempat yang baik. Itu dalil bahwasanya kalau kita sudah hijrah, tinggalkan teman-teman yang buruk, tempat-tempat yang buruk tinggalkan, maka insya Allah dia akan selamat dan akan terjaga dari agamanya. Tapi kalau tentang masalah muamalah sebatas hanya di dalam perdagangan, tidak dengan teman akrab, kita minta bantuan kepada mereka, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan dapat menurunkan imannya, bagaimana kalau meninggalkan seseorang yang dapat menurunkan iman, seperti tidak menyapa atau menjauhinya? Ini salah satu tidak
ya, sifatnya bukan sifatnya orang-orang muslim dan muslimah yang baik. Kalau misalkan teman kita ini, orang tersebut, kalau misalkan kita dekat dengan dia dapat menurunkan agama kita, keimanan kita, akan tetapi tinggalkan tapi sapa di dalam salam itu adalah yakni diperintahkan di dalam Islam. Tadi disebutkan hakul muslim ala muslim situ. Seorang muslim yang lain itu punya hak. Haknya apa? Kalau berjumpa dengan mereka, jadi afus salam, ucapkan salam. Jangan nanti jalan melengos dia. Enggak mau dia salam. Kemudian kalau bukan satu jamaah dia enggak mau salam. Buruk akhlaknya, buruk adabnya, bukan seorang muslim yang baik. Kita diperintahkan secara umum mengucapkan salam kepada siapa saja kaum muslimin, tidak memilih ini kelompok, tidak memilih ini partai, tidak. Semuanya kalau dia muslim kita ucapkan salam ke teman mereka. Jangan ditinggalkan kemudian malah tidak salam. Salah ini ikhwan. Ucapkan salam, dia sakit kita cuma. Adapun kalau dia membuat turun keimanan kita dengan akhlak kita yang baik, dengan adab kita yang baik, insya Allah kita telah memberikan petunjuk kepada mereka. Semoga dia mendapatkan hidayah taufik karena dengan sikap adab kita baik kepada mereka, tapi tidak lagi untuk berteman dekat. Itu yang harus dilakukan. Jangan lari dan meninggalkan. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Minta nasihatnya bagaimana meyakinkan diri anak dan keluarga bahwasanya rezeki itu sudah Allah yang mengatur. Terkadang anak merasa takut bahwa kalau anak berhenti bekerja akan merasa kekurangan. Ini masih belum kuat tauhidnya. Ngaji tauhid, di Mahat kita buka kajian tauhid. Ya, di Jurumudi kita buka kajian tauhid. Berarti tauhidnya masih belum mantap. Dan sebelum kita membahas kitab tauhid, para ulama telah panjang lebar menjelaskan tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Adapun menyangkut di dalam pertanyaannya, menyangkut di dalam tauhid rububiyah. Semenjak Allah ciptakan yakni manusia, ketika sampai kepada 4 bulan ditiupkan ruh, kemudian dicatat kematiannya, senangnya, rezekinya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti ragu? Allah yang menciptakan kita. Ketika Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka agar beribadah kepadaku. Kalau sudah beribadah, apakah tidak diberikan rezeki? Lah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu ketika suami sudah tidak bekerja. Jangan mengatakan bahwa saya kalau keluar mau makan apa kita? Mau cari di mana lagi rezeki? Ini berarti sempit pemikiran di dalam akidah tauhidnya. Disebutkan oleh para ulama, Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan tentang masalah Allah akan memberikan rezeki di mana saja hambanya itu berada. Bagi orang-orang yang hijrah, ketika menjelaskan hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi tentang masalah hijrah. Ketika seseorang sudah hijrah, kemudian misalkan dia bekerja di satu bank yang jelas itu riba, lalu dia keluar, dia hijrah. Ketika dia meninggalkan pekerjaan yang riba, lalu dia di mana dia ada, dia bertempat, Allah turunkan rezeki di situ. Dengan syarat jika kita ingin rezeki itu terus mengalir kepada kita, dan di sini ada rumus yang diajarkan oleh para ulama. Yang pertama, siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka siapa orang yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, aku akan memberikan jalan keluar. Bahkan jalan keluarnya 2 kali. Jika dia bertakwa kepada Allah, ini syaratnya pertama. Lalu yang kedua, ketika dia mendapatkan rezeki, baik itu sedikit sekecil apapun, kita wajib mensyukurinya. Maka Allah akan tambahkan rezeki yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in syakartum la azidannakum. Siapa orang yang ketika bersyukur, ketika mendapatkan rezeki dari Allah, maka Allah akan tambah rezeki itu. Tapi ingat, bersyukur bukan hanya di lisan saja, bukan. Akan tetapi bersyukur itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Syukur itu adalah yakni an-naqtu bil lisani yani wa amalu bil jawari. Syukur itu diucapkan yang pertama adalah dengan lisan, alhamdulillah. Yang kedua, diamalkan dengan anggota badannya, yaitu dengan ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ditambah terus rezekinya. Masih ragu dengan Allah? Kalau misalkan Allah katakan di dalam Al-Quran, jangan bicara Allah akan berikan apa, tidak. Jangan. Tanamkan akidah kepada kita, Allah akan berikan rezeki itu kepada kita kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita meninggalkan pekerjaan yang di dalamnya maksiat, banyak ikhtilat, kita keluar karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan yang lebih baik. Akan tetapi jika sudah mendapatkan rezeki, kenikmatan, jika dia tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in kafartum. Jadi inna adzabi lasyadid. Siapa orang ketika mendapatkan rezeki dari Allah, mau sedikit mau banyak, dia kufur terhadap nikmat yang Allah telah berikan, tunggu kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Para ulama menjelaskan, imah di dunia kalau dia kufur, maka dia akan dipersempit lagi rezekinya. Yang kedua, kalau misalkan dia sudah kufur tapi masih banyak hartanya, padahal dia bermaksiat tapi hartanya terus berlimpah, ketahuilah itu adalah istidraj, tipuan untuk dia. Yang kedua, kalau dia kufur, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab nanti di hari kiamat dengan azab yang sangat pedih karena dia tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang bertanya ini mendapatkan pencerahan dan keluarganya pun harus memahami, yang meyakini di dalam akidahnya bahwasanya rezeki Allah itu akan diberikan kepada hambanya. Orang kafir pun mereka diberikan rezekinya, bahkan sekecil binatang yang ada di lautan Allah akan kirim rezekinya. Semua sudah diatur rezekinya. Akan tetapi kita ingin menarik rezeki itu agar dapat untuk kita jalani, agar rezeki itu ada pada diri kita, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang sudah kita jawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.